Saudara, saya mengingatkan kamu. Jadi kau membenarkan saudara, Alkitab? Martua si Hotang. Kau membenarkan Agamamu Alkitab? mengatakan, agamamu mengatakan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mengimani pembunuhan itu adalah anak-anak Udah ku setan. bilang Bang Jo, udah ku bilang Jangan agamamu Kami 2 itu miliar kau 400 juta ajarkan. jiwa di Jangan dunia. kau Yakin? ajarkan agamamu itu kepada orang Indonesia yang sudah punya agama. Jangan. Jum. Gitu. Ternyata kau Allah membenarkan Akbar. Alkitab orang. Oke, yang penting kita sudah dapat pengakuan ya bahwa dia boleh makan semua daging, termasuk Mana daging mana bapaknya, mamanya dan sebagainya. Oke. Sebentar Bang Zuma sebentar. Ya, silakan. Kenapa Anda tidak berani membuktikan bahwa Muhammad pernah hidup di dunia di roomnya Bang Superboy? Orang gila. Hah? Orang gila. Kenapa Anda tidak berani datang Bang Zuma? Kenapa nggak berani datang? Kenapa Anda tidak berani datang ke room Superboy membuktikan bahwa Muhammad pernah? Oke, aku ngomong dulu mengenai itu ya. Aku bikin tantangan juga di sini ya. Kita kasih 100 juta. Jangan 10 juta, 100 juta. Saya tambah 50 deh. Saya tambah Ya, 50 150 juta ya. Oke, Untuk sip. membuktikan bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus anak Bunda Maria ya, bukan Yesus yang lain. Silakan buktikan. Kalau Benar. Nabi Muhammad SAW jelas ada peninggalannya, ada rumahnya, ada pedangnya, ada jubahnya. Bukan peninggalannya. Kalau Buktikan. pakunya nggak ada, pelang salibnya nggak ada. Takut kalian. Menimbiut. Dengar. Loh, Udah berapa orang yang datang ke room Superboy tidak bisa membuktikan siapa penulis zaman abad 7 tentang Muhammad. Udah ditantang balik itu 150 juta. Iya. 150 juta loh. Iya, 150 yang buat juta loh. tantangan dia, yang buat Coba. ketentuan dia, kita kasih data di luar. Ya, dan Dari kemarin dikasih data penulis ditolak. tentang Yesus. Semua Oke. data di luar ditolak. Ya, padahal bukan data Islam loh, data di luar Ya ditolak jelas juga. ditolak lah ya, kalian itu penulis zaman sekarang. Zaman sekarang bisa ngarang bro. Yang Ya dia betul udah, juga. ya udah buktikan Bahlul, Yesus itu lah. Bahlul. Dengan standar kalian, dengan standar yang sama. Penulis di abad 7 ada nggak tentang Muhammad? Kan nggak mungkin nggak ada. Udah Kalau ditantang Muhammad itu berperan balik. di zaman dulu. 150 juta berani gak itu buktikan? Gimana? Bisa Apa? nggak buktikan? Ya udah, kamu buktikan si Raja Batak pernah hidup. Sudah Luar biasa. dibuktikan Buktikan bahwa si Raja penulis di Batak abad pernah pertama hidup. Mana bukti berapa datanya? penulis Yang nulis harus di satu luar zaman sama Kristen, dia. bukti empiris Apa telah standar dibuktikan kalian, loh? par SB. Begini saja, saudara, begini saja. Untuk memahami itu semua, Yesus di Yerusalem, Nabi Muhammad di Enggak loh, Mekah. enggak aku agama sempurna tapi Tunggu dulu, sabar dulu. Nabi Muhammad di Mekah, Madinah. Sabar dulu, anak setan. Di Mekah itu sejarahnya Nabi Muhammad, di Madinah juga. Yesus sejarahnya di Yerusalem. Allah Kita kan tanya, iblis. sabar dulu penyembah setan, sabar. Kita tanya nih orang Arab, kita tanya orang Israel. Itu yang menjadi pokok kebenarannya. Tanya orang Arab secara turun-temurun. Tanyakan kepada mereka, apakah mereka mengenal Nabi Muhammad? Tanya kepada orang Israel, apakah mereka kenal Yesus? Itu kuncinya di situ. Karena TKP akan membiaskan cerita-cerita keadaan sejarah yang pernah terjadi. Dan tentang Nabi Muhammad sudah mensejarah sedunia. Yesus gimana? Yesus. Tanyakan Yesus kepada orang Israel. Ada. Kalau sampai Anda mampu menelusuri secara histori, maka Anda akan sampai kepada sebuah buku bernama Talmud. Oke, Bang Gima, saya mau nanya Bang. Kan Yesus Iya. punya adik tiri. Dan adik tirinya pasti punya keturunan.
Iya. Kok mereka Apa nggak agama? mengaku Yesus ya? Ah, itu dia. Adik tirinya loh nggak mengakui, gimana sih ceritanya? Bukan adik tiri itu deh, adik sekandung. Oh, Adik ya, tapi kandung lanjut, kan, Pak. karena berasal dari kandungan yang sama. Oh, ada sekandung, ya. Kecuali ada cerita baru kalau itu adalah anak tirinya Maria. Kecuali ada cerita itu. Artinya Maria menikahi Duda kan gitu. Aduh, parah kali. Ini keturunannya nggak ada itu loh yang jadi pengikut Yesus. Nggak ada, Orang, nggak ada. orang Yahudi yang ngikut Kristen cuma 1%, itu pun entah dari mana-mana lah itu. Julius. Allahu Akbar. Halo, masih hidup Debata? Iya, sampai sekarang saya lihat orang yang makan babi panggang masih memimpin kepintaran dunia. Hah? Oh iya memang. Orang yang makan babi itu kepintarannya 2 kali lipat dari manusia yang tidak makan babi. Kenapa? Karena makan babi sama dengan makan manusia. Iya. Menurut apa penelitian, babi itu DNA-nya mirip dengan manusia. Jadi orang yang makan babi sama dengan makan manusia. Oke, mantap. Oke, jadi Kristen sama dengan pemakan manusia. Ya, Oke, tepuk tangan. mantap, bro. Pantasan kalian cerdas-cerdas, tapi dalam hal Iya. duniawi, karena surga kalian itu tentang dunia. Tapi kalau berbicara mengenai keyakinan agama, Kristen itu tidak layak disebut, mohon maaf nih, tidak layak disebut orang. Iya, nggak masalah. Yang penting kan kita udah maju, yang lainnya kan ketinggalan. Apanya yang maju? Coba. Jadi kalau Apanya yang misalnya maju? yang iri-iri itu tanda Apanya yang maju di Kristen? Coba tolong tunjukkan ilmuwan dari Kristen itu siapa? Jadi begini, para sumbu Jadi pendek begini. Aki 75 ya. Jadi saya begini. bicara gini. Tunjukkan Aku satu ngerti, saya ilmuwan berhadapan dengan beragama Aki 75, Kristen. saya paham. Ya. Coba. Jadi dengar dulu. Saya ngerti sejak dulu, saya berhadapan dengan Aki 75. Udah, makanya nggak pernah maju-maju sepanjang sejarah dunia. Sekarang Kita dengar coba aja. tunjukkan. Kita kan udah lebih maju Coba nih. kamu tunjukkan. Coba Enggak, kamu tunjukkan. kita udah lebih maju nih. Coba saudara tunjukkan. Ya, peradaban apa yang dibentuk oleh agama Kristen? Kalau peradaban Islam jelas. Nah, sekarang peradaban Kristen mana? Ya, saya mau mengajak kepada orang yang tidak bisa baca. Peradaban Mungkin, kan? Kristen mana? Coba tunjukkan saya peradaban Kristen. Kalau peradaban Islam jelas Dengar dong. dulu sumbu pendek, dengar Peradaban Islam jelas dong. Peradaban Kristen Dengar ada nggak? dulu sumbu pendek, dengar dulu. Saya bertanya loh, peradaban Kristen ada nggak? Enggak, Ada nggak? menjelaskan, tapi sumbu pendek dengar dulu. Peradaban Kristen ada nggak? Iya, iya kan. Iya, Bang, coba jelaskan, tapi terangkan. mulutmu ngocor terus Coba loh. kamu terangkan peradaban Kristen itu seperti apa? Jawab, silakan. Kami tunggu. Iya, dengar dulu. Ya. Kenapa sumbu pendek ini tidak ada kualitas sepanjang sejarah dunia? Ya, makanya saya bilang kalau mau bergurulah kepada orang yang sudah bisa baca. Kalau Anda berguru kepada yang tidak bisa baca, makanya jadi Aki 75 nih. Paham nggak? Emang gimana sama Petrus bisa baca? Oke, saya boleh tanggapi ya? Saya tanggapi ya? Oke. Sekarang ketika Anda berbicara seperti itu, apa yang dari Kristen yang berasal dari agamanya yang bisa dijadikan sebagai panutan kehidupan manusia? Jawab. Ya. Jawab. Kalau dalam bahasa Batak disebutkan Mana? action speak leader them walk. Mana? Artinya, Coba tindakan tunjukkan. seseorang jauh lebih penting daripada tunjukkan perkataannya. kepada saya peradaban Nah, Kristen jadi yang berasal kalian dari nggak ada Bible. tindakan, Mana? hanya tindakan Tunjukkan. omong kosong. Hehehe. Tetapi Jangan modal perkataannya sangat congor. besar. Kalau kamu sendiri tidak mampu menunjukkan peradaban Kristen yang diasaskan dari Bible agamanya itu mana? Coba tunjukkan ke saya. Makanya Satu aja. saya bilang. Satu aja, satu. Ada nggak? Dari Bible yang Jadi- menjadi acuan peradaban Kristen itu apa? Satu aja. Julius, bagaimana sih temanmu yang Satu. pendek ini, Julius? Satu aja Lu coba. ngoceh aja Debata. Lu ngoceh Coba, aja coba. dari tadi. Mana, Ditanya coba. nggak bisa jawab. Tunjukkan satu peradaban Kristen yang diasaskan dari Bible agama Kristen. Tunjukkan. Saya berhenti jadi pendebat
Islam kalau ada dari Kristen yang mampu menunjukkan itu, entah itu dari aspek kehidupan, filsafat, sastra, seni, musik, sains, pendidikan, kedokteran, ekonomi, tunjukkan kalau ada asas itu dari Bible. Tunjukkan. Dunia Saya berhenti. mengetahui Saya berhenti dan independen saya itu berani nggak ada menutup kualitas, apologet bro. Islam Indonesia kalau ada Kristen di dunia ini yang mampu menunjukkan itu. Sampai Kalau 2 jam kamu mau sebelum benar. kiamat, manusia penyembah Sumbu pendek, mayat ini dengarlah. tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Peradaban Ini baru Kristen kemarin sore nonsen. ngomong aja. Peradaban Kristen nonsen. Tidak ada satupun dari kaidah yang muncul kemudian yang berasal dari asas Bible kekristenan. Gak ada. Artinya apa? pendek, dengar Bible dulu. tidak menghantarkan manusia menuju kepada keperadaban. Itu Nah, fakta. beginilah orang Itu kalau real. berguru kepada orang Itu yang nggak real. bisa baca. Itu real. Itu real. Itu real. Debata disuruh buktikan nggak bisa buktikan. Itu malah tak kenyataan. kemana-mana. Kamu itu bisa fakta. dulu enggak? Masalahnya Tidak ada bukti sama itu sekali, harus nggak ada. di Udah, pengadilan loh, bro. kamu Ayo, ke gereja bodoh dulu. kali kau, udah lama Tanya kau jadi bodoh pendetamu begitu. dulu. Kalau perlu kau makan tainya pendetamu supaya kau pintar. Kalau itu bisa membuatmu pintar. Pertanyaan saya sederhana. Peradaban Kristen yang memiliki pengaruh yang berdasarkan asas Bible Kalau atau kalian kekristenan, pintar, sumbu pendek tunjukkan memang. dalilnya. Mungkin Tunjukkan maju, apa itu. tapi Entah itu dari ekonomi, dari kedokteran, sastra, Itu cuma seni, bisa musik, menggerudukan sains, loh, bro. pendidikan. Tunjukkan. Tunjukkan. Baru kalian hebat kalau itu betul ada. Tunjukkan. Saya ingin tahu. Ayo, berkongkollah kalian sedunia untuk menunjukkan itu. Bahwa peradaban kekristenan berdasarkan ilmu kedokteran itu dihasilkan dari Bible. Mana? Mana? Hah? Roti dibakar di atas jelai tai kering manusia itu. Mungkin itu. Sombong. Kacau. Ini ditanya apa, ngomongnya tak kemana. Kenapa nggak bisa kasih data gitu ya, buktikan gitu. Ya, memang orang Kristen tuh banyak, tapi penyebab banyaknya apa? Betul. Inkuisisi, Betul. pemaksaan. Betul. Kekuasaan, penjajahan, penindasan, perampasan. Itu yang menyebabkan. Makanya mereka banyak. Lagian, selisih kita kan 700 tahun, Cak Ayu. 600 tahun kurang lebih selisih Islam dengan Kristen. Paham? Kristen sudah mendunia, Islam baru datang kemudian. Tapi cobalah hari ini, mari kita hitung-hitungan. Mari kita hitung-hitungan. Kristen itu sudah terbagi-bagi. Ya, nggak ada lagi yang bisa mengalahkan mayoritas Islam di dunia ini. Kalian Bang jumlahnya Zuma, banyak, Bang Zuma. tapi bercerai-berai, tidak satu kalian. Antara sekte Bang satu Zuma. dengan sekte yang lain saling lempar piring. Bukti peradaban Kristen itu ada. Apa? Silakan tunjukkan. Apa? Yaitu LGBT. Nah, bagus. Itu yang saya ingin dengar tadi. LGBT Ya. dan pabrik kondom. Itu. LGBT karena cuma pastor yang bisa mengawinkan LGBT. Nah, itu peradaban yang betul. Itu yang saya minta tadi. Apa yang menjadi acuan? Coba Kristen merasa diri yang paling hebat. Peradaban apa yang menjadi temuannya? Ya itu tadi, betul. Lagi bete. LGBT. Mereka cuma ini modal congor doang. Poinnya nggak ada. Mereka menjelaskan apapun sepanjang apapun mereka menjelaskan nggak ada poinnya. Iya, betul. Halo. Ya, Saya izin turun ya, Bang Zuma ya. ya, makasih Bang Rafa. Thank you ilmunya, Masya Allah. Ya, Halo. ya sehat Halo. selalu. Halo. Amin. Ini bahas apa dari tadi? Ya, suaranya Pertanyaan udah. apa? Halo. Iya, halo. Saya bisa tanya? Boleh. Boleh. Iya. Jadi begini. Hmm. Kalian kan bilang Yesus bukan Tuhan. Jadi saya mau Ya, tanya. memang kalau Yesus kan kalau bukan bukan Tuhan. bagaimana? Dengar dulu bangsat. Kalau bukan bagaimana? Kalau Tuhan bagaimana? Apa tujuannya? Ada- Yesus apa tujuannya? Yesus bukan Tuhan. Sebab Ya. dia bukan Tuhan. Ya, jelas Ya, itu. terus apa urusanmu? Urusannya karena Kristen ini diajarkan kepada orang untuk menjadi pengikut Ya, penyembah terserah bukan lah. Tuhan. Lah nggak boleh. Terserah Kristen, apa Tidak urusanmu? boleh. Enak aja. Ya terserah kami juga dong.
Kalian ketika memaksakan kehendak untuk mengkristenkan, kami juga punya kehendak untuk melarang kekristenan itu. Paham? Siapa yang Kamu larang? Kami ya? mengajarkan, Kamu kamu memaksakan orang untuk Hei, menjadi kau kalau Kristen. mau Kami juga mau punya hak urus. untuk menghalang-halangi itu. Paham? Oh, Enak kali sesat kau. itu. Sesat. Enak Ajaran sesat. kali kau. Agama Ajaran sesat. penjajah. Saya Agama Muhammad. penjajah Saya semua Muhammad. berkuasa. Enak kali. Majikan ente aja Belanda, kami kunyah. Apalagi ente. Parah kali bah. Enak kali, apa urusanmu? Ya berurusanlah kita. Soalnya agamamu diajarkan supaya dianut dengan cara-cara dihalalkan segala aspek. Paham kau? Dasar penjajah. Iya, kalau mau damai stop dulu tuh istilah-istilah Islam yang ada di Bible. gitu. Hentikan misionaris. Kan itu tuntutannya. Teriak kayak anjing. Pantas kalian tidak suka anjing itu karena suara sama, teriak tiap hari. yang suka Kami sama tidak dong. suka anjing karena kau pemakan anjing. Nah, suara kamu mirip. Iya, suara kami Iya. mirip lah, kamu pemakannya. Lucu ente. Daripada kamu Suara kami kau katakan mirip suara anjing. Lah di dalam Lebih bagus tubuhmu makan ada anjing. daging anjing Kamu daripada percaya enggak? Kamu percaya enggak bahwa anjing. dalam tubuhmu itu ada daging anjing? Kau percaya enggak? Percaya enggak bahwa dalam tubuhmu itu ada daging anjing? Hah? Berarti kau itu manusia separuh anjing. Parah. Kalau ada orang dalam tubuhnya besi, orang itu separuh besi. Kalau di dalam tubuhnya ada anjing, orang itu separuh anjing. Lah kaulah itu orangnya. Masih mau aku datang besok? Sebelah kiri daging babi, sebelah kanan daging anjing. Kau sendiri guguk. Au, au, au. Mau ngomong apa? Suara mirip anjing kau tertawakan. Lah kau setiap hari makan anjing. Pantat anjing kau isap, mata anjing kau isap tiap hari. Usus anjing kau masuk semua Kau dalam makan perutmu. sembunyi-sembunyi. Weh, daripada kau makan sembunyi-sembunyi, bilang tidak Nenekmu makan. kiper. Nenekmu kiper. Enggak malu dia mah. Kau makan anjing enggak malu dia. Kau tahu enggak tuh? Emakmu makan anjing. Jadi saripati makanan, jadi sperma. Kau berasal dari sperma yang intisarinya adalah asu. Paham enggak kau? Makanya manusia pun kau ambat. Makanya di agamamu itu sesama jenis aja dinikahkan. Kenapa? Karena sudah tabiat binatang. Berasal dari binatang-binatang yang diharamkan dimakan, kau makan semua. Jadi sperma dari orang tuamu itu berasal dari saripati makanan yang diharamkan. Babi, anjing, biawak, kodok, cicak, tikus, balao, keblama, anak cuntili, semua kau makan. Jadi keluar sperma dari bapakmu, nempel di dalam rahim ibumu, lahirlah kau. Jadi tubuhmu itu separuh apa? Separuh babi. Itu fakta, itu real. Periksa coba DNA-mu kalau nggak mirip dengan DNA asu sama anjing babi. Makanya tabiatmu kayak gini. Sok cantik pula kau. Pantesan teriak-teriak mereka ya setiap hari, marah-marah, menggonggong-gonggong. Ternyata guys, Iyalah, itu fakta, itu real. Tidak ada kemudian sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan untuk dimakan tak ada faedahnya, pasti ada. Kenapa dilarang makan babi? Pasti ada tujuannya. Ternyata Al-Quran melarang itu. Dan hari ini sudah ditemukan ilmuwan bahwa DNA babi itu sama 80% menyerupai DNA manusia. Berarti makan babi sama dengan makan manusia. Parah orang Kristen ini. Parah kalian itu. Kalau pantesan diluruskan, mukanya kayak Bu Rasmi. kalau diluruskan marah. Kalau kita tegas sedikit marah. Iya, silakan. Oke. Gini, ajaran Tuhan Yesus itu ya kan ada keselamatan. Terus kalau kita merujuk kepada kesurgaan gitu ya, di surganya ya, Tuhan Yesus itu sangat enak gitu ya. Apa enaknya? Nggak ada penderitaan gitu, nggak ada penderitaan. Ya. Siapa bilang? Dan kalau di surganya Islam yang saya tahu dimadu dengan 72 bidadari. Bagaimana Iya. mungkin kami berdua mau ikut? Ibu, saya lebih baik berteman dengan 72 bidadari daripada dalam kehidupan yang kekal
hanya menari. Coba ibu perhatikan hari ini, menari sampai sore. Ayo, ini dalam kehidupan kekal menari-nari. Apa itu nikmatnya menari-nari? Hah? Coba ibu perhatikan satu hari aja dulu menari. Kalau tidak lipat-lipat itu tulang betismu, kalau tidak meledak betis kau itu. Coba menari satu hari. Ayo. Di surganya Kristen menari dan memuji-muji. Menari aja di surga. Lalu apa? Dia akan Apa? makan minum bersama Abraham Makan dan minum. Yesus. Ternyata makan Iya. minum juga rupanya. Rumah terbuat itu dari emas makan murni. itu kebutuhan manusia. Oke? Makan minum, apa aja kebutuhan manusia itu nanti akan kita rasakan di sana. Memuji coba. Memuji, coba kau menari dalam satu hari coba. Belum lagi perang naga. Hah? Coba. Saya pingin tahu. Perang naga sebelum kami naik ke surga itu. Mana ada? Iya, silakan buka Mana di ada? Wahyu, ya. Enggak. Silakan buka di Wahyu. Silakan Anda setelah buka. selesai dulu selesai Enggak, dulu semua itu perang. berbicara mengenai- ya, selesai dulu baru Berbicara Tuhan Yesus mengenai datang ke penglihatan. dunia. Nah, gitu. Sekarang Bagaimana- begini, Bu. Bagaimana? Apa enggak? Bagaimana Gini loh, ibu gini loh, Bang. mempraktekkan kemudian di surga ibu itu menari? Coba menari dalam kehidupan kekal sambil makan. Ayo. Tidak dikatakan, tidak dikatakan menari di surga, tetapi yang ada di hanya dalam sukacita. surganya Kristen jelas. Sukacita. Di dalam surganya Kristen jelas memuji dan menari dalam kehidupan yang kekal, dan itu akan Anda lakukan terus, tak ada akhirnya. Lalu Anda menambahkan lagi, Anda makan minum, berarti Anda menari sambil makan dan minum. Ya, silakan praktekkan, ayo. Ingin kulihat. Sebentar ibu bikin PT, latihan makan minum sambil menari. Dan itu ibu akan lakukan di surga selama-lamanya. Ayo. Silakan, latihan aja. Pantas aja di gereja kalian sudah mulai latihan. Itu, Joget-joget. Bang. Jadi kan kalau Islam kan harus mendatangi neraka lagi, di madu 70 bidadari lagi. Menderita banget Bang Markus Juma. 9:49. Semua orang Kristen masuk neraka. Matius 7:22-23. Orang Kristen itu kemudian dilemparkan masuk neraka oleh Yesus, diusir. Ayo. Hai paman. Ayat itu, ayat Matius 7 itu. Iya, apa pembelaan apa lagi? Matius 7 itu untuk orang yang tidak melakukan kehendak Allah gitu. Tetapi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan melakukan kehendak Allah itu langsung naik ke surga dan bersukacita di naik ke surga ngapain? Di surga ngapain? Joget-joget, menari-nari di surga dalam kehidupan kekal. Sukacita. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Makan minum. Menari-nari. Sekarang saya tanya sama Ibu Rasmi, kalau Anda ke surga, Anda masih bawa kelamin Ibu? Kayak Masih. Muhammad ajar Enggak, saya tanya dulu. Tetapi Masih. Buat kedagingan- apa? kedagingan Buat apa tidak Ibu dibawa bawa lagi. kelaminnya ke surga? Buat apa? Kedagingan kedagingan nggak dibawa lagi. Enggak lagi Ya, dimakan. Lalu kemudian apa yang makan di sana? kedagingan Ibu tadi enggak mengatakan, dibawa lagi, Ibu tadi karena daging mengatakan sudah di surga mati. makan minum. Bagaimana caranya Daging. Anda makan minum tidak ada daging? Ajaran koplak, oncom. buat apa omongnya orang kesurupan gila weh. Gini, Bagaimana makanya- caranya Anda tidak punya daging tapi makan minum? Oncom lu Bu Rasmi. Yang makanya kita itu Agama koplak. makanya Ajaran makanannya koplak. punya daging siapa? Bagaimana Makanannya caranya suka Anda kita. berjoget tanpa daging? Bagaimana bangsat caranya kau, Anda weh. kemudian Bagaimana caranya Anda kemudian makan minum tanpa daging? Oncom. Agama Anjing oncom. gawe masih mati Islam juga di neraka nggak bawa daging. Islam juga Siapa di neraka nggak bawa bilang daging. wadaraba lana masalau wa Karena nasiya sudah mati khalqa kan? qala may Sudah yuhyi mati. rama wa hiya ramim Indonesia weh. yuhyi Ini bukan di Arab.
alladzi Bahasa ansha'aha Indonesia. awwala marrah. Orang Bahasa Indonesia, babi. kembali. Anjing, pakai bahasa Indonesia. Hai. Pakai bahasa Indonesia. Bagaimana kemudian orang Kristen masuk surga bisa makan minum tanpa daging? Oncom ayo. Manra saya anak bau. Gimana ceritanya Bu Rasmi? Makan tanpa daging itu gimana ceritanya? Apanya yang makan? Hah? Apanya gimana mengunyah ini? Aduh, para angkat nasi tidak ada daging, tidak bisa diangkat. Angkatnya aja, megangnya aja nggak bisa. Pegang buang nggak bisa, nggak ada dagingnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Gini. Coba. Adam Gimana caranya diciptakan tanpa daging bisa makan? Adam diciptakan dari tanah, ya kan? Dan akan ya. kembali menjadi tanah. Jadi Ya, yang masuk terus? neraka itu kan hanya roh. Kata Jadinya sudah kembali siapa? menjadi tanah. Kata siapa? Markus 9 justru Yesus mengatakan lebih baik satu matamu buta daripada kau masuk neraka dengan dua matamu. Lebih baik dengan satu tanganmu masuk neraka daripada dua-duanya masuk neraka. Siapa bilang? Yesus mengatakan orang masuk neraka itu lengkap dengan jasadnya. Masuk surga juga lengkap dengan jasad. Alamak, benar-benar lah Ibu Rasmi ini. Ajaran, Gini ajaran oncom. bang, pelan-pelan dulu ya. Iya, pelan-pelan, karena, pelan-pelan. Oke, karena di Kejadian 1 ayat 26, sewaktu Allah menciptakan Adam, ya di situ dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi tubuh kita dengan roh kita itu segambar dan serupa. Gitu. Jadi roh kita juga yang naik ke surga ataupun ke neraka itu ya tetap kayak tubuh kita ini, punya mata, punya hidung, punya tangan, punya kaki gitu. Hanya saja ini kedagingannya itu nggak ada lagi gitu. Jadi kalau Contoh, ada orang kemudian terkena amputasi misalnya kakinya dipotong satu, jadi rohnya juga buntung gitu. Dia yang diamputasi kan tubuhnya bang, bukan rohnya. Loh, tadi katanya rohnya juga serupa katanya berusaha. Iya segambar dan serupa, tetapi kan roh itu kan tidak dapat dilihat ataupun tidak dapat disentuh. Iya justru itu. Jadi- Kenapa Anda mengatakan serupa? Ya itu Dan kan itu diamputasi kan itulah manusia yang buat, hebatnya. Itulah bukan hebatnya Allah orang yang buat. Kristen. Karena mengambil kitabnya agama lain lalu mentafsirkan seenak kaki. Itulah Kristen hebatnya. Kelebihannya Kristen itu begitu. Ngambil kitabnya agama orang, lalu kemudian kitabnya itu dipahami seenak perutnya. Itulah Kristen. Padahal di situ bukan berarti Tuhan itu serupa dengan Adam. Tuhan kok punya nonot, Tuhan kok punya anus. Gimana Tuhan mau maha melihat kalau matanya di depan dua-duanya? Bagaimana ceritanya kalau Tuhan itu bisa katakan maha hidup kalau dia memiliki dua lubang hidung? Kena flu dia nanti. Alamak, inilah Kristen. Jangan Anda mengambil kitabnya agama lain lalu Anda pakai ayat itu dengan serampangan agama pagan. Kok Tuhan seperti Adam adanya? Berarti Tuhan nanti dipanggil baru bisa balik melihat ke belakang. Sementara Tuhan itu maha melihat. Bagaimana bisa maha melihat kalau kayak Adam? Nanti dipanggil Adam, baru tengok ke belakang. Tuhan kayak gitu. Parah ini Oten. Gak ada orang yang punya kitab memahami. Kejadian 1 nomor 26 itu maksudnya apa? Tuhan menciptakan Adam sesuai dengan rancangan gambarnya. Tuhan merancang untuk menciptakan manusia yang sempurna. Begini modelnya, tangannya dua, kakinya dua, perutnya, ususnya, lambungnya, sarafnya, kulitnya, tulangnya, matanya, hidungnya, telinga. Itu gambar Tuhan. Bukan berarti Tuhan punya bentuk seperti Adam. Parah. Memahami kitabnya orang lain harus kembalikan ke punya yang punya kitab. Yang punya kitab, apa yang kamu pahami di situ? Terkait ayat ini, mereka lah yang menjelaskan Adam diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya Tuhan memiliki gambar, sketsa, ada rancangannya. Seperti seorang yang ingin membangun sebuah gedung. Gambar gedung itu sudah ada lebih dulu, baru buat
gedungnya sesuai dengan gambar. Maka penciptaan Adam sesuai dengan rupa Tuhan, sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya gambar yang sudah dirancang oleh Tuhan. Begitu. Tuhan kok serupa dengan manusia? Punya nonot dong Tuhan. Ayo. Dan kalau serupa dengan manusia, ada dong Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Para paganisme. Jangan pakai kitabnya orang, Bu. Pakai aja kitab Anda sendiri. Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Itu agama Anda. Tepuk tangan untuk itu. Kolose Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Dewa tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba, mengambil rupa manusia dan taat, bahkan taat sampai mati. Itu Tuhan Anda, jangan sama-samakan dengan Tuhan kami. Tuhannya Yahudi jangan. Tuhan Anda itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu baru betul. Jangan Anda kaitkan Tuhan serupa dengan Adam. Diketahui sama Yahudi. Pantaslah kalian itu disepak bokongnya sama Yahudi. Karena kalian mengambil kitabnya, lalu kalian maknai sesuai dengan agama Kristen yang pagan itu. Jangan. Jangan Ibu. Sadari dari sekarang. Kristen itu membentuk sebuah ideologi agama dihasilkan dari hasil terjemahan kitabnya agama lain. Yahudi beda, Kristen beda. Kristen mendirikan sebuah agama bernama Kristen dari hasil mengambil terjemahan kitab agama lain. Malu Bu, malu jadi agama Kristen. Saya kalau jadi agama Kristen malu, tidak punya jati diri. Dirikan agama dari hasil mengambil kitabnya orang. Malu. Apakah perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Bukan. Itu kitabnya Yahudi yang diterjemahkan Septuaginta. Lalu diambil, dicocok-cocokkan pada abad keempat. Dikawinkan dengan perjanjian baru. Lahirlah agama Kristen dengan kitabnya. Itu. Apakah perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Sekali lagi. Bukan. Bukan kitabnya Kristen itu perjanjian lama. Bukan. Itu kitabnya Nabi Musa. Kitab para nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel tok kitab itu. Mazmur 147 nomor 19-20. Ajaran yang datang kepada Bani Yakub, kepada Yakub hanya untuk Bani Yakub. Aturan-aturan yang datang kepada Musa hanya untuk Bani Israel. Tuhan tidak memberikan kepada bangsa lain. Malu Bu, malu. Malu. Kristen ini tidak punya jati diri, tidak punya keyakinan sendiri. Oleh karena supaya mereka dilegalkan agama Romawi Yunani kuno ini supaya dianggap benar, maka mereka mengambil terjemahan agama orang untuk dikawinkan agar dipakai sebagai senjata untuk mengkristenkan manusia di dunia. Padahal perjanjian lama itu bukan kitabnya, melainkan kitabnya agama Yahudi. Tobat Bu, tobat, 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 tobat. Jangan memperbodoh diri. Tobat setobat-tobatnya, tobat. Yang kedua, ketika kemudian perjanjian lama kitabnya Yahudi diambil, dicomot, ya, lalu digabungkan dengan kitabnya orang paganisme menjadi sebuah Bible, lalu kemudian tokoh yang diangkat di sana bernama Yesus. Tetapi mereka mencoba untuk mengangkat Yesus sebagai tokoh, dilantiknya menjadi Tuhan sembahan, menggantikan dewa-dewa Romawi Yunani. Itu yang Anda harus pahami. Jadi Kristen mengambil tokoh Yesus tanpa ada izin dari Yesus. Yesus sendiri seorang nabi rasul besar hanya untuk Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Romawi, tak ada hubungannya dengan Yunani. Sedangkan Kristen penyembah manusia ini, itu awalnya dari Romawi. Jadi kitabnya orang Yahudi diambil, Mesias untuk Yahudi diambil. Dua hal ini diambil, didirikanlah agama Kristen. Siapa pelopornya? Kekaisaran Romawi yang memiliki kuasa besar pada saat itu. Dengan kekuasaannya, kekaisaran Romawi ini, Imperium Romawi ini, menundukkan kemudian negara-negara jajahannya agar ikut kepada agama kerajaan, yaitu Katolik. Makanya Katolik besar, agama Kristen itu besar. Kenapa? Karena mereka mengajarkan agama mereka melalui kekuasaan, bukan melalui kesadaran orang-orang untuk menerimanya, tapi kekuasaan. Sama seperti di Indonesia, hanya karena kekuasaan penjajah sampai segelintir manusia itu mau mengikuti agama penjajah. Penindasan kepada
basis-basis Kristen hari ini di Nusantara itu tempatnya penjajah kemudian bermarkas. Tengok sejarah. Kenapa bisa ada di sana? Kenapa ada bisa di situ? Karena di situ adalah markasnya penjajah pada saat itu. Makanya mereka menjadikan negara-negara itu basis, dan setelah mereka kembali ke kampung halaman, meninggalkan para pengikut-pengikutnya berbasis di situ. Paham sampai situ? Itu sejarah yang perlu Ibu Rasmi pahami. Kristen menyebar berdasarkan atas kekuasaan Romawi. Andai saja Romawi tidak menguasai separuh dari bumi pada saat itu, Kristen tidak akan merebak ke seluruh penjuru bumi. Kenapa? Karena orang berakal tidak ada yang mau terima itu, nggak mau. Kalian Kristen itu karena terlanjur aja Kristen, karena orang tua, nenek, kakek, buyut. Kalau atas dasar belajar, tidak ada orang menjadi Kristen karena asas belajar. Makanya kalian berdebat dengan para apologet Islam, kalian kewalahan. Mempertahankan Bible kalian tak sanggup. Caranya untuk kemudian berdebat dengan kami hanya ngulik-ngulik hadis palsu, ngulik-ngulik link-link yang membenci Islam, ngulik-ngulik kemudian metode-metode Islam yang materi-materi Islam yang sudah dipelintir-pelintir. Hanya itu senjata kalian. Tapi kalau kalian berani berhadapan dengan kami dengan menggunakan senjata Bible, belum perang kalian sudah kalah. Saya pastikan itu. Karena Bible tidak akan pernah melakukan pembelaan apapun terhadap kalian. Justru musuh berat kalian itu Bible. Musuh berat kalian itu Bible. Kenapa musuh berat kalian itu Bible? Karena itu bukan firman Tuhan. Itu cuma karangan orang yang disusun-susun kemudian lalu dianggap kemudian sebagai firman Tuhan. Itu cerita yang disusun oleh pengarangnya sendiri. Bahkan pengarangnya tidak pernah sadar kalau ke depan bukunya, catatannya, hasil penelitiannya akan dijadikan sebagai kitab suci lagi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk menelaah. Rasmi pelajari lagi Kejadian 1 nomor 26. Di situ tidak berbicara pencipta langit dan bumi serupa dengan manusia. Tetapi hanya karena Kristen berasal dari Katolik, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh, maka mereka menganggap bahwa pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim oleh orang Yahudi itu sama seperti manusia. Padahal tidak. Nonsen. Sebenarnya Kristen itu menyamakan manusia dengan Tuhan dikarenakan ajaran Paulus. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Itulah asalnya kenapa Kristen menyembah manusia dan mengatakan Tuhan sama dengan manusia. Bukan karena Kejadian 1 nomor 26. Sebab Kejadian 1 nomor 26 itu sama sekali tidak berbicara mengenai kesamaan antara Tuhan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Oke, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan agama Kristen, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, manusia serupa dengan dewa. Itu Kristen. Sementara demikian, mudah-mudahan Bu Rasmi bisa waras, bisa kembali sembuh seperti ketika dia masih bayi, tidak gila menyembah manusia atau menyembah setan, itu supaya bisa terselamatkan di hari. Oke, tadi katanya Allah kami bukan yang di perjanjian lama, begitu kata Bang Juma. Oke, aku pakai perjanjian baru aja ya. Kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Dalam dia Aku ada mau nanya, hidup Bu dan Rasmi. hidup itu adalah terang manusia. Oke, kalau gitu Bu Rasmi, ya, Bu Rasmi menganggap bahwa firman jadi daging, betul nggak? Di ayat 14-nya kita baca firman itu telah menjadi manusia. Manusia Iya. bukan daging. Oh, bukan daging ya, jadi manusia. Kalau begitu Bu, ya semua dari Yesus itu adalah Karena Tuhan kalau atau tidak? daging kan, gini Bang, bentar dulu. Karena kalau daging itu semacam makanan, itu makanan kalau daging. Apakah Yesus datang itu nggak hidup sebagai sekilo daging gitu kan enggak? Dia kan manusia. Oke, jadi dagingnya itu tubuhnya itu bukan Tuhan ya?
Halo Bu Rasmi. Firman itu adalah Allah. Tadi kan udah kita baca, ya. Tadi kan udah kita baca ayat 1. Firman itu adalah Allah. Iya, nggak usah Dan ayat putar-putar, 14-nya, Bu Rasmi. firman itu Tubuh menjadi Yesus itu manusia. Tuhan nggak? Tubuhnya. Tidak. Oh, tubuhnya kan Karena Tuhan. Allah itu roh. Oh, jadi Yesus punya Tubuhnya roh yang Tuhan. Gini, Nggak, aku mau nanya Bu. Allah Artinya, itu roh. artinya Yesus itu Allah roh itu atau roh. roh atau manusia? Yesus, firman yang menjadi manusia, ayat 14, firman itu telah Iya, menjadi sekarang gini manusia. Bu. Yesus. Kan Tuhan kalian Trinitas. Ada Roh Kudus yang jelas-jelas roh. Allah juga roh. Yesus apa? Tuhan Trinitas, Bang, bukan Yesus apa? bukan Tuhan Trinitas, Allah Tritunggal, bukan Tuhan. Tuhan Oke. satu, Tuhan Yesus. Oke, Tritunggal ya. Allah Bapa roh atau bukan? Halo Bu Rasmi. Oke, Allah Bapa roh. Roh Allah Kudus itu roh atau roh. bukan? Roh, namanya juga udah Roh Kudus. Roh Oke. lah. Yesus roh atau bukan? Yesus ini firman. Waduh. Firman itu adalah Allah. Kan Apa itu. lagi ini? Firman itu Loh, gini, kita Bang. tanya Jadi kan gini bentuknya, ya. kan bentuknya. Kan Oke. selama ini kalian membanggakan, oh Tuhan kami roh. Loh, Yesus ini roh atau daging? Firman itu adalah Allah, gitu ya. Biar aku jelasin ya, Bang ya. Bu Firman Rasmi, itu aku adalah kasih tahu Bu Allah. Rasmi ya. Ya. Pendeta S3 sekalipun, contohnya mendiang mengapul segala, seorang pendeta besar, pendiri STT di Prapat. Dia ngomong sama saya gini, Bu, setelah mutar-mutar selama setahun. Ya, kita udah diskusi setahun, terakhir dia ngomongnya gini, Julius, setelah saya mempelajari Trinitas selama 16 tahun, saya sampai pada satu kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan. Karena kita manusia tidak sanggup menjelaskan yang maha luar biasa. Jadi saya bilang, wah, jadi Bapak selama ini 16 tahun sia-sia dong hidupnya. Kasihan juga saya lihat. Kasihan Bu, terakhir meninggoy pula gitu ya. Meninggoy tanpa menemukan jawaban. Nah ini yang paling sedih tuh. Paling sedih seperti itu Bu. Bu Rasmi, ya kita tanya tentang Trinitas saja nggak bisa jelaskan. Nanti bentar lagi Bu Rasmi dibidat-bidatkan nih sama orang Trinitas baru tahu. Kita tanya Gini, Yesus makanya, itu apa? Nggak tahu. gini, Bang. Yesus itu firman. Ya kita tahu Yesus itu firman. Sekarang dia murni firman atau ada daging atau saripati dari Bunda Maria juga gitu. Gimana? Kenapa terus abang yang menjengkali setiap umat Tuhan? Nggak Loh, boleh saya, gitu. saya Karena mana bukan- menyengkali? Karena gini, Saya Bang, mengutip karena gini. kalimat dari seorang Iya. pendeta. Saya mengutip Iya, kalimat kok seorang menyengkali. pendeta pun malaikat Tuhan aja berkhianat loh, Bang, dibuang dari surga. Lucifer namanya. Jadi nggak boleh disamaratakan semuanya gitu ya. Oke. Jadi Bu Rasmi kan mati-mati naik ke surga kan hidup seperti malaikat, betul nggak? Betul. Ya. Abadi Sekarang aku kekal. tanya, malaikat sama manusia derajatnya mana lebih tinggi kalau di Kristen? Tadi manusia sama Malaikat. ya lebih tinggi malaikat lah, Bang. Manusia manusia ciptaan. Ya, malaikat lebih Ya, tinggi tapi kalau di Kristen. derajatnya kan derajat. Tapi kalau Iya, abang derajat. tanya makhluk yang mulia itu manusia. Makanya iya. ini Kita pertanyaannya kita harus derajatnya benar-benar artinya jeli. lebih tinggi malaikat. Kalau Harus di Rasmi jeli. naik pangkat Ya, dia kalau dari manusia jadi derajatnya, malaikat. makanya Bang, kalau derajatnya Abang tanya lebih tinggi derajat malaikat. Tetapi Wih. kalau Abang tanya makhluk yang paling mulia itu manusia. Wih, manusia lebih Gitu. mulia. Derajat sama makhluk mulia itu berbeda. Derajat yang mulia sama boleh. Kita makhluk terima, yang kita mulia terima Bu berbeda. Rasmi, kita terima. Oke, jadi nanti Bu Rasmi masuk ke surga jadi malaikat. Ya, yang notaben Bu Rasmi juga nggak tahu hidup seperti malaikat itu seperti apa. Kalau menurut Bang Zuma nyanyi-nyanyi terus tuh, nyanyi, makan sekaligus dan sebagainya. Tapi aku mau nanya Bu Rasmi, malaikat bisa jatuh ke dalam dosa. Artinya Bu Rasmi nanti jadi malaikat jatuh ke dalam dosa masuk lagi ke neraka dong. Ada lagi jatuh lagi udah selesai. Loh, kok udah selesai? Buktinya malaikat bisa jatuh kok.
selama yang di Alkitab ini sudah tertulis, kita kan harus berpedoman pada Alkitab yang tertulis. Betul. Kalau kelanjutannya nanti setelah manusia terangkat ke surga, ya itu nanti lagi dipelajari di surga, kan begitu. Belum selesai lah ya ini. Belum selesai, nanti yang dipelajari kita lagi ada Bu ya, masih to be ditulis. continue. Artinya masih to be continue, nanti itu dipelajari lagi kejadian berikutnya. menutupi kelemahan agama Anda. Jangan menutupi kelemahan agama Anda. Lu pengen nutupi, saya lagi nanya Bu Rasmi. Malaikat dibilang bisa jatuh ke dalam dosa. Bu Rasmi setengah mati hidup untuk jadi malaikat. Nanti ibu jadi malaikat jatuh lagi ke dalam dosa, masuk lagi ke neraka. Kan gitu. Jadi mutar-mutar Oke, gitu. tapi kan kami sudah diuji coba di bumi. Kan gitu. Kita kan udah diuji Kalau coba. malaikat di belum bumi, diuji kan? coba. Kalau malaikat itu belum diuji coba, ibu yang diuji coba. Belum. Mantap juga ya. Ya. Karena begini ya, malaikat diciptakan, manusia diciptakan di bumi, tetap malaikat di sorga, gitu ya. Dan malaikat jatuh, manusia juga jatuh, sama-sama jatuh. Kan Adam jatuh kan? Jatuh dalam dosa. Jadi Ibu Rasmi manusia jatuh sudah dalam dosa. Allah sudah menyelamatkan manusia, gitu kan? Tetapi diuji di bumi ini, di dunia ini kan manusia udah diuji kan gitu. Oke, manusia kok diuji, Bu? Peraturan. Bu Rasmi, Ya diam dulu. biasakan punya etika dong, belum siap menjawab udah dipotong. Oh, padahal biasa Bu Rasmi yang motong-motong. Ya, jadi kalau malaikat ya itu belum diuji. Sedangkan manusia sudah diuji, jadi lebih tahan banting. Mantap nih pemaparan Bu Rasmi. Aku kasih kesimpulan Bu, aku nggak nanya lagi lah. Aku kasih konklusi dari pernyataan Bu Rasmi yang hari ini entah mengedukasi atau malah lebih menyesatkan. Kan belum Oke, ini siap ada aku Ustaz saya. jawab. Assalamualaikum. Belum Ustaz siap Alif. aku jawab. Belum siap. Waalaikumsalam. Takut apa gimana sih kalian sama aku? Belum siap loh aku jawab. Bu Rami mah udah biasa, kalau belum siap langsung aja. Kenapa Nggak perlu takut siap-siap. sama aku? Siapa yang takut sama Bu Rasmi? Alif aja deh, sama Alif. Alif kan Nah, lebih sama pintar Alif, sama deh. Ustaz lah, sama Ustaz. Oke, lanjut. Oh ya, aku iklan lagi. Oi, teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan ditonton di channel Apologet Sri Kandi Islam ya. Bu Rasmi, kalau ngobrol sama saya jangan ngelucu ya. Kasihan teman-teman di bawah itu, orangnya suka tertawa. Mereka perlu kabar kesedihan, bukan kebahagiaan ya. Jangan ngelucu nanti. Silakan, lanjutkan dulu. Apa yang mau disampaikan? Kenapa butuh kesedihan? Orang semua manusia butuh Karena hidupnya kegembiraan. udah terlalu bahagia dan penuh dengan kelucuan dan kebahagiaan, Bu. Jangan ditawarkan ngelucu lagi. Mereka udah terlalu senang hidupnya. Pingin tahu yang sedih-sedih tuh kayak mana gitu loh. Ya, silakan. Apa yang barusan belum selesai disampaikan, monggo saya dengar. Oke, awalnya tadi begini ya. Juma bilang kami akan menghalangi ajaran kristenisasi. Ya, jadi kami harus menyebarluaskan ajaran Islam. Kenapa kalian mengikuti ajaran Belanda, ajaran penjajah, kan begitu katanya. Terus aku bilang, bagaimana kami bisa mengikuti ajaran Islam sementara ajaran kalian menyatakan kalian mendatangi neraka dan dimadu 72 bidadari. Aku bilang begitu. Bukan? Janganlah Sementara ajaran kami, ajaran Tuhan Yesus mengatakan kalau kami patuh dan menuhankan Tuhan Yesus, kami akan langsung terangkat ke surga tanpa melalui neraka. Waduh. Dan di surga kami akan makan dan minum bersama Abraham dan Yesus, dan yang ada itu hanya bersukacita, dan rumah kami terbuat dari emas murni. Tidak ada lagi duka cita, dan kami akan hidup kekal abadi seperti malaikat. Oke, udah ya, saya tanggapin dulu. Baik, terima kasih. Dari awal narasinya yang sudah disampaikan Bang Zuma itu kan sudah benar. Ketika kalian mengikuti malah agama penjajah, kalian lalu mengatakan bagaimana ketika di Islam itu kan mendatangi neraka. Itu sudah berapa kali kami jelaskan, kami gambarkan seluruh manusia itu akan mendatangi neraka. Dengan cara apa? Dengan cara melewati jembatannya.
jembatan yang akan dilalui di bawahnya neraka. Di situ kalau saya gambarkan antara saya dengan Bu Rasmi, sama-sama kita berjalan mendatangi neraka, melewati jembatan itu, saya melewati jembatan selesai tuntas sampai ke surga. Bu Rasmi yang tidak beriman jatuh plek ke neraka bersama dengan batu dan bersama dengan Lucifer lainnya, kekal di neraka gitu loh Bu Rasmi mendatangi neraka. Nah, yang barusan Bu Rasmi sampaikan berkaitan dengan dalilnya bahwa menyembah Yesus menuangkan akan masuk surga. Jangan, ini kelucuan yang tidak lucu, sebaiknya jangan ngarang. Ayam aja sampai menertawakan narasi dari Bu Rasmi. Karena apa? Tidak ada satupun ajaran Yesus, kecuali ada ajaran oknum lain yang mengajarkan, mengaku dirinya sebagai Rasul dan Tuhannya adalah Yesus. Nah, ini beda. Jadi kan ajaran Yesus itu Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dia izin host, saya interrupt dulu sebentar. Kalau ajaran orang lain, ajaran orang lain itu mengajarkan dia sebagai Rasul, Tuhannya Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup loh. Loh, apa? Jangan sakit hati sama Paulus. Loh, siapa yang sakit hati sama Paulus? Iya, tapi kan sampai tadi bilang Rasul. Itu Yesus sendiri bilang I am the way and the truth and the life. Coba saya tanya, buat kalian Paulus itu rasulmu atau bukan? Loh, kok rasulku? Iya, saya tanya, buat kalian ini Paulus itu rasulmu atau bukan? Loh, kok rasulku? Benar. Nah, Paulus rasulnya, Tuhannya Yesus, benar nggak? Pertanyaan sampean itu enggak cocok itu. Kok ya enggak, ini saya? Loh, saya kenapa tadi Anda membantah narasi saya? Kalian itu punya rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Loh, kan itu untuk Kristen. Paulus itu rasulnya Yesus Kristus, bukan saya loh. Bertanya itu yang makanya saya udah bilang tadi. Nih ya, saya dengerin. Saya juga udah bilang. Kristen itu Tuhannya bernama Yesus. Sebentar Bang, Kristen itu Tuhannya bernama Yesus. Kalau bernarasi itu yang masuk akal bernama Paulus. Bukankah Islam itu selalu mengatakan berislam itu masuk akal? Lah iya, bahkan saking masuk akalnya bisa menjelaskan, meyakinkan, menyadarkan orang Kristen yang selama ini lupa. Nih dengerin coba ya. Yang statement saya tadi coba apa yang salah? Kristen itu Tuhannya Yesus, Rasulnya Paulus, bener nggak? Loh, kok rasulnya Paulus? Bukan, punya rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Alamak. Baru saja sampean bilang Kristen itu Tuhan Yesus, rasulnya Paulus. Mana ada rasulnya Kristen Paulus? Aneh-aneh juga. Paulus itu bukan rasul Anda. Pertanyaan Anda itu salah. Nah, apa yang benar pertanyaannya sehingga jawabannya ada Paulus adalah rasulmu? Coba. Perbaiki pertanyaannya Pak. Tidak mungkin sama ajar Bapak. Kristen itu, saya bantah itu pertanyaannya itu. Coba di mana statement saya yang salah? Kristen itu Tuhannya Yesus, Rasulnya Paulus. Rasulnya Paulus. Itu salah. Jadi Paulus itu bukan rasulnya Kristen. Rasul Paulus. Sejak kapan Kristen punya Rasul Paulus? Oh, jadi Paulus bukan rasul dalam Kristen? Loh, itu kan sudah tambah salah lagi kan? Loh, kenapa jadi ngambang begini? Coba saya tanya Bu Rasmi aja deh. Bu Rasmi, Anda percaya nggak kalau Paulus itu adalah rasul? Paham apa yang Bapak mau tanya. Nggak, coba saya tanya Bu Rasmi. Bu Rasmi, Anda percaya atau tidak kalau Paulus itu adalah rasul? Paulus rasul Yesus. Nah itu benar, Alif. Bukan rasulnya orang Kristen, beleng. Ih, jadi kalian tidak mengaku memiliki rasul namanya Paulus. Rasul Yesus Kristus. Rasul sama dengan murid gitu ya. Rasul sama artinya dengan murid. Murid Yesus, bukan murid Kristen, Bang. Pelajaran anak SD. Jadi kan saya bilang tadi Kristen itu Tuhannya. Pertanyaannya itu tidak perlu dijawab Bu Rasmi, biar dia bertanya dalam kebodohannya terus. Jangan diajarin. Benar. Iya, saya tahu harus pura-pura bodoh untuk memahami orang bodoh biar setara. Saya izin mendowngrade diri. Nah, Kristen punya Tuhan namanya Yesus. Nah, dalam imannya Kristen. Jangan dipoles lagi ya Pak ya. Jangan dipoles lagi pertanyaan bodoh tadi itu. Oke, sekarang kalian tidak mengaku kalau Paulus itu sebagai seorang rasul.
Nah, dipoles lagi kan? Dipoles lagi alamak. Beneran deh. Nah sekarang itulah ajaran Kristen. Udahlah ya, saya maju aja. Tidak pakai Kristennya lagi. Nah, Anda punya Rasul namanya Paulus, bener nggak? Jangan dipoles, yang lain saja. Belum Jangan cari orang debater bolak-balik muter-muter. Budak PAUD juga ngerti. Debater itu sudah harus berilmu, jangan diajarin. Bu Rasmi ini kecolongan, Bu Rasmi ngajarin ini tadi nih. Ampun, ting, saya ketemu Oten sisa-sisa unggul yang mikir, udah selesai itu. Nah, dalam iman yang ditanya sendiri tidak memiliki paham. Tuhan Sejak namanya kapan Yesus. orang Kristen punya Rasul Paulus? Ya udah, Kristen tidak punya Rasul Paulus. Udah, Paulus bukan Rasul untuk Kristen. Udah, buang tuh Paulus, buang. Lagi. Buang itu namanya Paulus. Buang. Dibalik Terima silat kasih lidah Anda itu sadar di sini. Anda tidak meyakini kalau Paulus itu Rasul. Biar Udah, fresh terima kasih Anda di sini sadar. Anda di sini sadar tidak mengatakan Paulus itu seorang Rasul. Baguslah kalau begitu. Udah, clear, selesai ya. Sudah ketahuan. Aku udah bilang tadi, jangan ngelucu. Teman-teman di bawah itu hidupnya udah terlalu bahagia. Tapi sampaikan diskusi ini tentang kesedihan, biar ada yang nangis di bawah. Bagaimana rasanya sedih seperti Oten gitu loh. Jangan diajarin Bu Rasmi ini. Dengerin Bu Rasmi tuh. Bu Rasmi dengerin, kalau ada yang mengatakan Paulus itu Rasul, itu salah, sesat. Dengerin Bu Rasmi tuh. Jangan dikurangi Kristen lagi. Ini namanya bersilat lidah. Bersilat lidah itu ada dosa besar di sana. Apalagi ini cuma yang mengatakan Paulus itu adalah Rasul, itu salah dibantah oleh Pak Jorok. Tuh, Pak Jorok sudah mengatakan salah ketika saya mengatakan Paulus itu adalah Rasul. Tuh, Bu Rasmi dengerin Jorok, Bu Rasmi ya. Paulus. Bu Rasmi dengerin Pak Jorok tuh. Salah ketika mengatakan Paulus itu adalah Rasul. Udah. Nah, ini udah benar ini kalau kayak gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya hargai pendapat Anda. Karena pendapat Pak Jorok ini mungkin itulah yang benar. Karena di sini sedang menggunakan lagi karena sudah dapat jawaban dari Bu Rasmi tadi. Nah, berikutnya statement tadi yang mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan yang disembah itu ngarang. Lalu dari siapa? Siapa yang mengajarkan? Dengan banyaknya Kristen menuhankan Yesus, menyembah Yesus akan masuk surga. Siapa yang ngajarin? Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Memang ngarang itu. Di abad ke-7 mulainya itu ngarang itu, benar itu. Nah, benar itu. Tuh dengerin Pak Jorok, Bu Rasmi yang mengatakan Yesus Tuhan apalagi disembah itu adalah karangan bebas yang nilainya sistematis minus 5. Tuh, segala sesuatu itu abad ke-7 adanya. Nggak bisa ngomong. Bu Rasmi bingung, alamak aku punya teman bukannya mau bergandengan malah kena bantah pula. Kayak mana ini jadinya lucu. Bu Rasmi, benar sekali itu. Kau dikira mau dapat teman di sini, ternyata malah mendapat bantahan. Kayak mana ini, Bu Rasmi? Yesus itu bukan Tuhan. Benar itu. Atuh udah ting mantak tong dituhankeun anak orang itu karunya. Nanti saya laporin sama mamanya. Mamanya nanti bakal marah, dikejar-kejar kau sama mamanya. Belum tentu mamanya ridho, belum tentu mamanya ikhlas anaknya dituhanin. Jangan dilaporin geruduk sekalian. Itu tipikalnya itu. Kalian itu kan menuhankan dia setelah tidak ada Yesusnya. Loh nanti kalau ibunya marah, mamanya marah, ngapain kau nuhanin anak saya? Ke-7 mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Benar itu. Titik. Ayo yang lain. Nah, sekarang kita kembali ke abad pertamanya. Ya, coba. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah sekte-sekte di dalam agama dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu selalu teriak-teriak di lorong jalan, teriak-teriak mengatasnamakan dalam sebenarnya jauh daripada Tuhan. Itu ajaran agamawi. Coba
Pak Jorok, kenapa Anda mulutnya lebih sadis daripada Bu Rasmi, lebih Ya, cerewet harus daripada Bu Rasmi? Kenapa benar ini. mulut Anda lebih cerewet daripada Bu Rasmi? Buat saya Bu Rasmi itu cerewetnya udah nggak ketulungan. Kok malah Anda lebih cerewet sih? Susah kali diajak ngomong satu-satunya. Aduh. Ya, alhamdulillah Jumatan di sini masih jauh, sekitar 45 menit lagi, aman insyaallah. Nah, Bu Rasmi niat hati mau dapat teman untuk diskusi, taunya malah kena bantahan. Aduh, Mak. Kasihan pula kau. Nggak usah lah, saya nggak usah kasihan sama Bu Rasmi ya. Orang Tuhannya aja nggak dikasihani. Kenapa bilang nggak kasihan sama Tuhanku? Aku ya nggak, ya Tuhan yang kasihan sama aku. Ngapain aku kasihan sama Tuhan? Bu Rasmi ini jadi Bu Rasmi, jadi kau mendengar kisah Yesus itu ditumbak perutnya, ditampar wajahnya, diludahi wajahnya, terus apalagi itu dipatahkan tulang kakinya, kan, dipaku tangannya. Kau nggak kasihan? Kau nggak kasihan? Orang disiksa dalam artinya itu ya, karena itulah karena pengorbanannya Tuhan Yesus itulah makanya saya tidak mau berpaling dari Tuhan Yesus gitu ya. Karena nggak ada Tuhan lain seperti dia kan gitu, nggak ada Tuhan lain seperti Yesus. Kamu nggak kasihan dengar kisahnya begitu? Kamu nggak kasihan dengar kisahnya begitu? Kalau dikatakan mengasihi, bukan kasihan, mengasihi gitu. Saya mengasihi Tuhan Yesus, bukan kasihan, beda dong. Mengasihi dengan kasihan beda. Kalau kasihan itu berarti kita lebih kuat dari Tuhan, kita lebih kuat dari, kita lebih hebat dari Yesus. Kalau kita kasihan, mengasihi. Bu Rasmi, pada faktanya memang di dalam kisahnya, di dalam ceritanya, manusia itu lebih hebat daripada Tuhanmu. Karena manusia itu bisa membunuh Tuhanmu. Dengan cara apa? Dengan cara disiksa. Nih saya sebut, Yesus itu kan ketika proses penyaliban, dia memikul salib, menyeretnya kan gitu. Lalu diludahi wajahnya, ditumbak perutnya, dipaku tangannya, dipatahkan kakinya, digantung lagi di kayu salib. Coba, digantung di kayu salib, merintih kesakitan, dicucuk lagi oleh anggur asam, menderita, kepalanya dikasih kepala mahkota berduri. Apa nggak kasihan kayak gitu? Manusia bisa membunuh Tuhan, makin kasihan pula. Orang digantung di kayu salib, orang tuanya aja sedih. Kalian mau euforia bahwa itu adalah kabar bahagia. Kasihan itu. Nah, sudah mah posisinya kasihan menderita seperti itu, diimaninya bukan untuk dikasihi atau dikasihani, tetapi harus meyakini kalau dia itu lagi mati dengan cara terkutuk. Coba, kalian ini ajaran apa sebenarnya? Bukan ajaran kasih jadinya, tapi ajaran kutuk. Karena prinsip iman Anda dengan matinya Yesus di kayu salib, Kristus telah menebus Bu Rasmi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Udah prosesnya sangat menyedihkan, ketika mati digantung di kayu salib, terkutuk pula. Coba, di mana aja? Oke, gini. Jadi, oke Bang, biar aku jawab. Biar aku jawab dulu ya. Sebelum Yesus ditangkap dan disalib ya, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya sebanyak 4 kali ya, kalau dia akan disiksa dan digantung di tiang salib. Itu sudah diberitahukan sebanyak 4 kali kepada murid-muridnya. Kita buka datanya, Matius 16 ya ayat 21.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, itu pemberitahuan pertama. Tunggu dulu, biar Ya, jelas. saya paham. Jadi Udah biar dengar. ini biar tunggu dulu. Iya. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua. Ya, pemberitahuan kedua itu Matius 17 ya, ayat Ya, 22. saya Ya tunggu ikuti. bentar dong ya, motong-motong. Ya tunggu dong. Potong. Saya tidak Pada membantah. waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Itu sudah diberitakan Yesus sebanyak 4 kali kepada murid-muridnya, gitu kan? Oke. Jadi Oke, dengerin. Ya, kan saya sedang tidak membantah itu. Makanya persingkat. Nah, jadi sekarang. oke, gini Nah, dulu Bang, sekarang, bentar dulu Bang. Oke, bentar dulu makanya. Jadi Kalau sekarang sudah pertanyaan muridnya saya, diberitahu, enggak gini loh, dengerin. Muridnya sudah diberitahu 3 kali. Lalu sikap muridnya ketika dia ditangkap apa? Gini loh Bang, bentar dulu, belum siap tadi Kan muridnya jawabanku. sudah dikasih- Ya kan sudah kayak gini dikasih tahu curang, kalau loh, Yesus curang. itu- Jadi menurut Anda dengan Yesus sudah tahu dan memberitahukan kepada murid-muridnya. Jadi menurut Anda itu kemampuan manusia membunuh Yesus, atau memang Yesus yang menyerahkan diri supaya menyelamatkan manusia? Karena sebelum ditangkap Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Ya dari situ kita sudah tahu kalau memang Yesus itu punya niat untuk menyelamatkan manusia, bukan karena manusia bisa membunuhnya, kan gitu. Tetapi Muridnya manusia sudah dikasih ini tahu. pengikut iblis ini bodoh dan merasa bisa mampu membunuh Yesus karena kebodohannya. Gitu. Sekarang muridnya sudah dikasih tahu 3 kali. Muridnya kalau ketika sudah dikasih tahu, lalu apa sikap muridnya ketika Yesus ditangkap dan digantung pada kayu salib? Coba jawabannya apa? Oke, dengar aku baca nih ya, yang di Matius 16 tadi, waktu Yesus memberitahu, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Nggak bisa Tuhan, kira ini Petrus, makanya dengar dulu, kok nggak bisa jawab? Aku udah jawab, ini muridnya kan Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, dengerin Bu ini pertanyaannya. Petrus muridnya, tanggapannya dengar. Ini tanggapan Petrus. Tetapi Petrus Bukan menarik narasi Yesus ke yang saya samping. tanya, Ya, tetapi ini peristiwanya. cara iblis lah ini kau. Iya, Anda harus membela iblis memang. Kan Anda sudah jelaskan dari muridnya, tadi, tunggu aku katanya baca sampai dulu tanggapan dengerin Bu Petrus Rasmi, muridnya. biar nyambung Bu Rasmi. Aduh, curang Biar kali cara nyambung. iblis ini, Bang. Dengerin Bu Rasmi biar nyambung. Anda sudah Maka bilang. kita dengerin dulu. Tadi kau bertanya, biar aku jawab. Jawabanmu itu mundur. Dengerin ya. Anda sudah Tanggapan bilang katanya muridnya diberitahu sampai 3 Anda sudah kali. bertanya. Nah, Anda bilang muridnya sudah diberitahu 3 kali. Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin tolong pahami pertanyaan saya. Dan faktanya ketika Yesus ditangkap dan digantung pada kayu salib, muridnya pada kemana? Jangan kau narasi mundur. Jawab. Ketika Yesus ditangkap, muridnya pada kemana? Makanya kau jangan lari-lari dulu. Dengarkan Jangan dulu. Ini lari-lari. kan masih Pada pemberitahuan. kabur, Bu Rasmi. Tadi ya. tidak setia. Makanya dengarkan dulu. Kalau aku dengar ocehanmu kemana-mana, nggak nyambung, mengaburkan sebuah jawaban. Kau bilang tadi dengan bangga, kalau memang muridnya paham, Yesus itu benar-benar mau ditangkap dan harus setia. Nih bayangin ya, ketika Yesus ketakutan di Taman Getsemani, dia berdoa, berkeringat bercucuran seperti darah. Lalu dia sangat ketakutan, diberi kekuatan oleh malaikat. Muridnya ditugaskan untuk ronda, jaga-jaga, biar dijauhkan. Kali aja nanti pas lagi Yesus berdoa ada tentara Romawi datang, kan ada yang ronda. Lagi ketakutan begitu, lagi berdoa, ditengoklah muridnya malah tidur. Aduh kau ini suruh ronda malah tidur. Marahlah Yesus, suruh bangun lagi, jagain, saya mau doa lagi, karena dia sangat ketakutan. Ketika dia berdoa, balik lagi, tidur lagi. Ini
murid bandel kali ini. Nah, Begitulah ketika kalian surga mau ronda, agama dia kalian mau diikuti dengan etika kalian yang begini. Dengan menyalah-nyalahkan agama orang lain, Kenapa kalian jadi- minta diikuti. Kenapa jadi kenapa loh? Itu kita belum. Begini caramu menyebarkan agamamu, Cik. Apalagi ketika datang tentara Romawi, ketika Yesus mau ditangkap, lalu mereka semuanya pada kabur. Kau ini ngajak ngarang bebas sama saya, nggak bisa, Bu Rasmi. Coba, kok lucu kalian ini. Ketika suruh ronda, dia mau doa, malah pada tidur. Ketika datang pasukan tentara Romawi, Yesus ditangkap, mereka pada kabur. Kan faktanya begitu ayatnya. Nggak ada kesetiaannya di situ dari muridnya, gitu loh. Ah, lucu kali kau ini. Kau mau mengaburkan sebuah narasi. Iya. Kenyang aku, Pak. Nantilah, insyaallah. Iya, Kodul, mana ini? Dalton 03. Kenapa diturunkan itu si Rasmi? Aduh. Saya tidak sanggup melawan dua mulut yang oper, Pak. Saya punya satu mulut. Dia punya dua mulut, fotokopiannya ada 100. Aduh, Mak, telingaku nggak sanggup menanggungnya. Naikkan lagi. Kami mau join kami. Pak Dalton ini dari Muslim atau dari Kristen? Kristen. Saya temannya Rasmi. Naikkan Rasmi. Anda termasuk percaya bahwa Paulus itu adalah rasul? Iya. Anda termasuk percaya kalau Yesus itu Iya. adalah Tuhan? Udah duluan ku jawab. Iya. Oke, nah ini Naikkan Rasmi dulu. Mak, Pak, nanti kalau Rasmi naik, Pak, dia itu punya mulut double, Pak. Belum kau takut sama si Rasmi. Aduh. Ya saya takut dilahap lah. Masa? Jadi Rasmi ini menurut Anda dia itu orang yang sangat akademis, berwibawa gitu, dan berbobot narasinya gitu. Iya, berbobot dia. Naikkanlah. Mantap, Oten dengerin tuh di bawah, orang yang berbobot di pandangan orang Kristen itu sekelas Bu Rasmi, ya. Naikkan. Aduh. Nah, disinilah keanehannya. Saya bilang tadi, Yesus itu sendiri sebagai seorang rasul, utusan dari Bapa. Salam itu Rasmi, shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tetap Saya semangat. moderator di sini, saya bisa menurunkan si Rasmi. Tetap semangat itu Saya Rasmi. menurunkan si Rasmi kalau dia nggak kondusif. Kau diamlah dulu. Tetap semangat congornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Waalaikumsalam. Tetap semangat congornya. Untuk apa di sini pertentangan soal congor? Kalau congor pun saya juga bisa congor. Ilmu yang dipakai otak gitu loh. Udah lanjut Ustadz. Kalau mau diskusi ayo Bang Dalton diskusi sama Ustadz saya, Ustadz Alif. Tapi pakai data, jangan modal congor. Rasmi modal congor aja. Saya pun juga bisa gitu loh. Udah lanjut. Lebih bagus congor si Rasmi dari congor Rasmi kau. pun diandalkan. Ah, udah. Udah. Congor saya itu lebih baik Gus. Dalton. Iya. Dasar lu. Buat Oten congor si Rasmi yang baik udah. Yang tadi bahasanya juga bahasa lonte, bahasa apa itu baik buat Kristen ya. Ya, orang Yesusnya aja dikatakan terkutuk ya repot memang. Nah, itu jadi Itulah Ustadz. Disinilah bedanya. Boleh saya bertanya Ustadz? Disinilah perbedaannya ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Ajaran Yesus mengajarkan Tuhan itu hanya satu yang mengutus Yesus, yang Yesus sebut sebagai Bapa, dan Yesus itu sebagai utusan Tuhan alias Rasul. Itu ajaran Yesus. Tapi ajaran Kristen mengajarkan bahwa Pauluslah Rasulnya, Yesuslah Tuhannya. Ini perbedaannya. Kalau kita mengungkap antara fakta, data, gitu. Boleh bertanya Ustadz? Ya, silakan. Jangan Anda ngomong bertanya. pakai data sama mereka, Ustadz. Oke ya. Tak bisa itu. Sebelum saya bertanya, saya kasih tahu dulu sama Ibu Rasmi. Ibu Rasmi, orang ini percuma dijawab pun nggak akan didengarkannya itu. Bukan itu tujuannya. Dia hanya tujuan menjelekkan kita. Oke. Bagaimana mungkin orang jelek bisa dijelekan, Bang? Bagaimana mungkin orang jelek bisa dijelekan? Coba jelaskan. Pertanyaan saya, Ustadz, pertanyaan saya, ya.
Di mana dalilnya perempuan dalam Islam sunat? Coba jelaskan. Hancur si Nora. Kalau sekali ini hancur si Nora. Nora, di mana dalilnya perempuan Islam sunat? Nggak ada, nggak Milah ada. siapa Nora? Milah siapa? Milah Siti Aisyah kah? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jawab Nora. Jangan pura-pura bodoh kau. Jawab Nora. Ustadz Alif, izin ya saya mau bertanya juga sama dia ya. Di mana dalilnya kalau Yesus BAB dia Jawab mencebok? dulu, jawab Sama saya. dulu. Jangan bertanya, dijawab Berarti dengan Yesus selama bertanya. BAB nggak pernah cebok kan? Jawab dulu. Yesus selama BAB nggak pernah cebok. Jawab dulu. Yesus selama BAB nggak pernah cebok. Jawab dulu. Di mana dalilnya perempuan Muslim sunat? Woi, Jawab. di mana Nggak bisa kau datanya? jawab. Yesus kalau BAB Jawab, dia cebok. Jawab Di mana Nora. datanya? Di mana dalilnya wanita Muslim sunat? Ngeri. Bisa apa nggak jawabnya? Ngeri, woi. Nggak bisa kau jawab. Nggak bisa kau Woi, jawab. ngeri woi. Hei, inilah kau. Kau ini sama dengan si Rasmi. Rasmi 2 mulutnya, kalau kau 3. Sama, trinitas kau. Bibir kau ini. Sudahlah mulut atas kau pakai, entah mulut yang mana yang 2 lagi nggak tahu saya mulut mana kau. Ya, Ya, ini mungkin jawab sama efek Ustaz, saya kok ini. tidak akan terima. Kak Nora, ini mungkin efek makan anjing terlalu banyak itu. Jadi menggonggongnya kencang. Lihat itu Rasmi, nggak bisa mereka jawab Rasmi. Di mana datanya Yesus kalau BAB dia mencebok? Di mana datanya? Aku bertanya, jangan Data dijawab Yesus dengan cebok. bertanya. Bisa Memangnya? nggak kau jawab? Di mana dalilnya Mana data perempuan Yesus cebok? sunat? Mana data Yesus Si cebok? Nora nggak bisa jawab. Mana datanya? Loh, saya ngapain jawab kau? Yesus aja cebok nggak ada datanya, mau kau suruh saya jawab? Halah, kau Dalton, jangan tunjukkan kelongoranmu, kebotolanmu, jangan kau oke. tunjukkan sama kami. Oke. Saya tahu Bun, sedikit. kalian itu tidak pakai akal. Aku sebelum pamit Jumatan sedikit ya, kan tadi saya sudah jawab tidak ada dan itu tidak penting untuk dibahas. Coba saya tanya sama Anda, di mana dalilnya bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba di dalam Bible carikan di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Jawab. Coba. Kalau wanita nggak disunat, kalau dalil wanita nggak disunat, kenapa wanita Buktikan Islam kepada disunat? saya, Coba dengerin. jawab. Buktikan Kenapa wanita kepada Islam saya sunat? kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Coba carikan dalilnya. Ayo, Anda kan Kristen. Oke ya. Kalau tidak ada dalil wanita Islam disunat, kenapa wanita Islam sunat? Berarti ngarang-ngarang. Jawab. Waduh, ini berarti orang punya penyakit tukang ngintip kelamin wanita muslimah. Parah kau ini, berani menyimpulkan wanita muslimah tukang sunat. Udah, sekarang saya tanya kepada Anda, di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba carikan saya dalilnya. 3 aja. Ayo. Jawab dulu, kenapa wanita Islam sunat? Tapi dalilnya tak ada. Milah siapa? Milah siapa wanita Islam sunat? Jawab. Udah nggak ada. Aduh, mak. Ngapain juga kau bahas sesuatu yang nggak penting? Sekali lagi bertanya, kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda memang lebih parah daripada Bu Rasmi. Di mana dalilnya kalau Yesus itu hamba Tuhan? Coba carikan. Ada nggak? Buktikan kalau Anda memang percaya kepada Yesus. Kenapa kamu nggak sanggup menjawab? Wanita Muslim kok sunat? Dalilnya di mana? Milah siapa? Ayo coba. Milah siapa wanita Muslim sunat? Itu aja jawab dulu. Ustadz Alif kan baru tahu kan, ternyata bukan di dalam Markus saja yang dikatakan Yesus tidak waras, dia pun juga tidak waras. Kan kita kan tadi udah bilang itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, jangan dipaksa. Nah sekarang saya tanya, di mana dalilnya kalau Yesus itu hamba Tuhan? Ustadz, kalau nggak ada dalilnya, kenapa wanita Muslim disunat? Berarti nggak Ngapain lo ada sibuk? ngarang-ngarang, gitu. Ngapain kau sibuk wanita Muslim disunat? Apa urusan kau? Makanya berarti Muslim itu asal-asalan. Wanita disunat tapi dalilnya nggak ada. Berarti asal ngarang gitu.
Terus apa? Kenapa kau bisa menyimpulkan kalau wanita muslimah itu pada disunat? Memang fakta. Kau itu kan kayaknya punya penyakit kau ini, tukang intip Tetangga-tetanggaku, kau ini. tetangga-tetanggaku lahir anaknya perempuan disunat. Dia tetangga-tetangganya, aduh Pak, parah. Kenapa kau malu? Hati-hati. Itu fakta. Cari orang seperti apa ini wajahnya, nama aslinya. Jangan sampai berkeliaran di sekitar Anda, terutama kalangan muslimah, karena dia nanti akan mencari tahu, mengintip, mungkin dia akan berubah wujud menjadi cicak, menjadi ulat atau apa untuk mengintip kelamin muslimah. Naudzubillah, udah skip hal yang nggak penting. Saya Kalian lucu, nggak bisa jawab, malah nyerang pribadi. Nggak bisa jawab, jangan nyerang pribadi saya. Anda udah bilang tetangga-tetangga Anda. Dari mana kau malah itu fakta. Itu fakta loh. Wanita-wanita muslim disunat itu fakta loh. Fakta itu. Turunin aja, nggak mau diskusi dia. Aku cuma minta tanya, di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba Bu Rasmi aja deh, yang ada sedikit warasnya. Kayak ada waras-warasnya gitu kan. Nah, coba di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Ayo. Aku mau jawab. Kenapa Muhammad tidak bisa naik ke surga? Allah nggak dengar pertanyaanku. Apa yang konslet itu telinga Anda atau mulut saya? Saya juga tadi begitu. Kau bertanya, aku jawab. Kau bertanya lagi. Bukan, ya, aku pertanyaannya di mana dalilnya Muhammad tidak kalau bisa Yesus naik ke itu surga? hamba Tuhan? Jawabannya itu. Dah, Bunda Nora. Kenapa Muhammad tidak bisa naik ke surga? Terus gini, ada debat tadi malam aku dengar. Waktu Muhammad Isra Miraj, apakah itu nyata atau kalau si Rasmi kan udah dibilang dia punya dua mulut sama kayak aku dua mulut. Tapi mulut dia satu pun tidak ada yang bisa. Kok udah sakit kepalaku. Sakit kepalaku nengok kau, Rasmi. Nggak masuk otakku kau, ya. Saya jelaskan sedikit ya. Afwan Ustadz Alif. Perempuan itu tidak diwajibkan untuk persiapan sunat. Jumatan. Monggo Bunda lanjut. Oke, siap Ustadz. Perempuan tidak diwajibkan sunat. Yang diwajibkan sunat itu hanya laki-laki. Ya kan? Kalian di dalam Kristen itu tidak tahu yang namanya wajib, tidak tahu yang namanya sunnah. Kalian nggak tahu sunnah, kalian nggak tahu wajib. Karena perintah wajib saja, tidak boleh makan binatang haram, kalian langgar. Jadi untuk apa kami jelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah? Ya, jadi percuma saja menjelaskan. Kalian ibarat seperti lalat hijau. Dikasih tahu ada kumbang, ada lebih bagus lagi ke bunga daripada ke sampah. Kalian lebih bagus ke sampah. Gitu. Kalian tuh tidak ada yang namanya wajib, tidak ada yang namanya sunnah. Kalian tidak tahu itu. Bahkan ke gereja saja kalian tidak wajib. Ke gereja saja kalian tidak wajib. Bertopak-topak tangan saja di gereja kalian tidak wajib. Jadi ibadah kalian ini ibadah apa? Wajib atau sunnah? Nah, kalau di dalam Islam ada ibadah yang namanya wajib. Ada yang ibadah yang namanya sunnah. Kalau soal sunat, ya, laki-laki diwajibkan mengikuti milah Ibrahim. Mengikuti milah Ibrahim, setiap laki-laki yang dari keturunanmu itu wajib kulit khatannya itu dipotong. Perempuan tidak wajib. Kalau kau Dalton mengatakan perempuan Islam itu bersunat, kau tahu dari mana? Kau ngintip. Ya, perempuan itu tidak diwajibkan, disunnahkan. Boleh dan tidak. Dia tidak masalah. Tapi yang namanya laki-laki itu wajib. Jadi kalau dia tidak disunat, tidak dikhitan, ya, dia tidak bisa melakukan ibadah sholat. Karena masih ada najis. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya saya tidak heran. Kenapa? Ya di Kristen nggak ada wajib. Di Kristen nggak ada wajib, nggak ada sunnah.
kalian diwajibkan ya jangan memakan binatang haram ya, tapi saya bingung. Kalian ini pengikut siapa? Yesus tidak makan B2, tidak makan binatang haram. Yesus bersunat. Kalian kalian bersunat? Enggak. Terus kalian ngikutin siapa? Ikutin Paulus. Udah bilang aja kami pengikut Paulus. Bangga. Kami pengikut Paulus. Nah, itu. Jangan bilang pengikut Yesus. Malu dong.